Alhamdulillah, sang musafir masih diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bisa melanjutkan perjalanan. Tangannya kalau kita hitung 2 jam berarti berapa hektar? Konon dulu Nabi Musa ketika jalan itu dalam 1000 kilo sampai 2 minggu. Aku kini sedang berada di selatan Yordania, atau tepatnya 60 km dari sebelah timur Aqobah. Wadi Ram atau Lembah Iram, juga dikenal dengan nama The Valley of the Moon, adalah sebuah lembah berbatu pasir dan batu granit. Ini merupakan lembah terbesar di Yordania. Arti dari kata Ram sendiri berasal dari akar bahasa Aram yang berarti tinggi. Wadi Ram telah dihuni oleh banyak kebudayaan manusia sejak zaman prasejarah. Dengan budaya termasuk banyak tanda-tanda peninggalan kaum Nabatean, berupa lukisan batu, grafiti, dan kuil. Sepanjang perjalanan terbentang padang pasir yang begitu luas dengan bukit-bukit batu yang tinggi, membuat siapapun yang melihatnya akan teringat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, segala puji bagi Allah Sang Maha Pencipta di muka bumi. Perjalananku kali ini adalah untuk menyusuri jejak peradaban para kaum yang ingkar akan nikmat Allah. Kang Taufik, kita sedang berada di satu lembah namanya Wadi Iram. Lembah Iram. Kita teringat dengan satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr, yang ketika itu Allah menegur kemudian mengingatkan kepada baginda Nabi dan umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama datil imad. Apakah kamu tidak melihat, wahai Muhammad? Apakah kamu tidak menyaksikan, wahai umat Muhammad? Apakah kamu tidak meneliti, wahai umat Muhammad, kepada satu kaum namanya kaum Ad? Siapa itu kaum Ad? Itu adalah Iram adatil imad. Dia adalah dari kaum Iram. Kaum Iram itu adalah yang punya bangunan-bangunan yang tinggi, tiang-tiang yang tinggi. Nah, Iram itu adalah ini, makanya disebut dengan lembah Iram. Wadi Ram. Siapa Iram itu? Iram itu adalah putra dari generasi kedua Nabi Nuh. Iram itulah putra Ad itu adalah putra Iram. Iram itu putra Syam. Sam itu putra Nabiullah Nuh alaihissalam. Berarti ini adalah anak keturunan cucu Nabi Nuh yang terdampar ketika dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu di dalam ini ada apa, Kang? Ya tentu kita coba telusuri ke dalam. Alam taro, kita teliti bahwa di sini ada kehidupan, bekas-bekas kehidupan yang menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup. Cucu-cucu buyutnya Nabiullah Nuh alaihissalam, kaum Ad dari kaum Bani. Oke, kita lihat ke dalam. Dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan tentang kehancuran bangsa-bangsa atau kaum yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah bangsa Ad sebagai umat Nabi Hud, kaum Tsamud dari umat Nabi Saleh, bangsa Madian umat dari Nabi Shu'aib, kaum Nabi Ibrahim, serta kaum Nabi Nuh. Jika dilihat silsilah turun-temurun, kaum dari para Nabiullah ini saling berkaitan. Kaum yang cukup terkenal pada masa sesudah Nabi Nuh alaihissalam adalah kaum Ad dan Tsamud. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setelah kaum Nabi Nuh dibinasakan, kaum lain yang juga dimusnahkan adalah kaum Ad dan kaum Tsamud. Kaum yang menunjukkan permusuhan dan melawan Allah itu benar-benar dibinasakan. Badai pasir yang mengerikan membinasakan kaum Ad seakan-akan mereka tidak pernah ada. Sang musafir mencoba menelusuri jejak keberadaan kaum Ad yang dikenal sebagai pemahat batu yang ulung. Dengan
dengan masuk ke dalam salah satu celah di antara dinding bukit batu. Ya Kang bilang bahwa ada tanda-tanda kehidupan di dalam sini. Seperti apa emang Kang tanda-tanda kehidupan? Di sini banyak sekali berserakan tanda-tanda kehidupan di tempat wilayah ini. Tidak hanya yang kita di depan kita nih. Nah, seperti di batu ini kan menggambarkan orang sedang berburu, menunggang kuda. Ya. Kemudian di sebelah kiri kita, ini orang nyebut mahjanma. Ini gudang air. Ini 1, 2, dan 3 di belakang itu. Ini untuk menedah air hujan. Air hujan. Kalau toh ada gudang air di sini, berarti ada kehidupan dong. Banyak sekali ada yang berburu. Berarti di sekitar sini banyak pepohonan yang tumbuh, kemudian hewan-hewan juga hidup di sekitarnya. Banyak ragam kehidupan. Di sinilah ada kehidupan, menjadi tanda bukti bahwa ayat itu menunjukkan tanda kebesaran Al-Quran yang betul adanya. Nah, setelah ini kita mau kemana nih Kang? Kita coba lihat bagaimana ketika itu mereka dalam sisi kehidupan keagamaan. Kita lihat menyebab apa sih mereka itu. Tentu dia begitu hebat karya bangunannya, begitu hebat hubungan internasionalnya, tetapi tentu ada spirit yang dia miliki. Dari mana sih spirit hidupnya? Kalau gitu kita langsung lihat. Tidak hanya tempat-tempat penampungan air dan beberapa lukisan di dinding batu, namun sebuah kuil di dekat perkampungan kaum Baduy juga menjadi sebuah bukti kehidupan kaum Ad pada masa itu. Kuil ini dipercaya sebagai tempat penyembahan kaum Ad kepada berhala, dan jadi salah satu alasan mengapa kaum ini akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Kang, tadi Kang sempat bilang kan, kalau mereka ada peradaban, mereka pastinya punya spirit. Ini juga sepertinya kuil. Apakah ini yang menjadi spirit mereka, Kang? Betul Kang Taufik. Mereka tentu punya ilah, punya Tuhan. Tuhan itu yang menjadikan dia mendorong untuk memakmurkan rumah bumi ini. Dan tadi begitu hebat peradaban yang dia ciptakan, kaum Ad, kaum Samud, hatta Fir'aun juga, dia ciptakan peradaban yang sangat hebat sekali. Sehingga tidak ada satu contoh pun di negeri ini sekarang, saking begitu dasar peradaban yang dibangun. Ternyata ini adalah kuil, tempat ma'badnya mereka. Jadi kuil ini terus menjadi setiap periode mengalami pembaruan. Umat setelahnya menuhankan ini. Umat setelahnya menuhankan ini. Orang yang tidak Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah mereka menyembah satu patung. Banyak-banyak Tuhan, namanya patung Al-Lata. Sebelah kanan dan kiri belakang itu adalah semacam petak-petak menjadi rumah-rumah bagi mereka. Ada Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Al-Ilah Dusar. Dusar itu adalah Tuhan yang punya gunung ini, Jibal. Yang tadi Al-Jibal Autad. Al-Jibal, gunung-gunung yang menjadi pasak bumi. Gunung itulah yang menjadikan tiang-tiang tinggi sekali. Kita lihat penelusuran ini, bagaimana musafir kita, bagaimana berakhirnya umat yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bukti, tetapi dia punya spirit untuk membangun peradaban ini. Dia menikmati dunianya ini, tetapi hanya di dunia saja dia menikmati, tidak menikmati di akhirat kelak. Sehingga nanti bagaimana kita lihat endingnya, berakhirnya umat-umat yang umat Ad, Samud, Fir'aun itu yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah atas nikmat Allah itu, tetapi satu, jangan engkau menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hanya itu. Nabi Hud yang diutus untuk kaum Ad memerintahkan kaumnya, sebagaimana yang telah dilakukan nabi-nabi lainnya untuk beriman kepada Allah, dengan tidak menyekutukannya dan mematuhi dirinya sebagai nabi pada waktu itu. Dalam Al-Quran, kaum Ad dan Samud disebutkan secara bersamaan. Terdapat sebuah hubungan antara kedua kaum ini, dan kaum Ad pernah menjadi bagian dari sejarah kaum Samud. Pada sekitar 2000 tahun yang lalu, kaum Samud telah mendirikan sebuah kerajaan bersama bangsa Arab yang lain, yaitu Nabateans. Saat ini, di Lembah Ram, yang juga berdekatan dengan Lembah Petra di Yordania, dapat dilihat berbagai contoh karya pahat batu yang terbaik dari kaum ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kaum Samud ini memiliki kemahiran dan keahlian
dalam bidang petukangan, ukiran, dan pahat memahat. Gunung-gunung batu tersebut dibentuk kaum Tsamud menjadi istana, rumah, dan kuburan para petinggi kaum. Bahatan ukiran dan ornamennya sangat halus dan indah, sungguh menakjubkan. Wilayah kekuasaan kaum Tsamud kala itu membentang hingga ke wilayah Petra Yordania. Bismillahirrahmanirrahim, Kang Taufik, kita sekarang cukup merasa takjub dengan gunung-gunung yang tinggi begini. Ternyata di dalam ada kehidupan di tengah nafas ini. Dan kita tidak habis pikir, Kang Taufik, ya. Gunung tinggi. Yang gunung tinggi ini terbagi 3 batu granit, batunya, dia pahat jadikan rumah. Ini kan peradaban yang hebat. Tetapi Allah cuma pesan kepada mereka itu, kepada kaum seperti itu. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Ingatlah atas nikmat Allah itu. Tetapi satu, jangan engkau menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hanya itu. Pesannya. Berarti kaum Ad ini termasuk salah satu yang mungkar, memungkiri itu. Tentu. Mereka sudah hebat peradabannya. Sampai di sini pun tempat barter perdagangan yang begitu luas sekali. Luas sekali. Kekuasaan, perdagangan di sini melalui tempat ini. Allah ini nikmat bagi mereka. Allah mengajarkan cuma hanya itu, jangan kau melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini. Tetapi mereka mengingkarinya. Mengingkari semua. Dia menuhankan Lata, menuhankan Uzza, menuhankan penguasa gunung, Dzulhar. Kita pun harus waspada. Peradaban yang kita bangun sekarang ini. Peradaban apa kan itu? Peradaban dalam ekonomi, peradaban dalam perpolitikan, peradaban dalam membina dunia ini. Tapi kalau tidak menuhankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kami takut dengan adab yang seperti kepada Allah menimpakan pada mereka. Ajab yang sangat pedih sekali. Dan semoga melalui musafir ini adalah mengingatkan bahwa ketika engkau berbanggakan diri atas kehebatan kamu, kehebatan teknologi kamu, kehebatan analisa kamu, tetapi tidak menuhankan Allah, azab yang dinimpakan kepada mereka akan kena kepada kita semua. Lalu azab seperti apa yang kaum Ad dapatkan dari Allah? Ada gempa, kemudian badai yang dingin, karena ini adalah wilayah dingin, badai yang dingin hancurkan sehingga dia ditimpakan dengan, kemudian ada yang dibalikan bumi. Banyak sekali ajab-ajab itu, dan kita na'udzubillahi min dzalik dengan peristiwa itu. Kaum Ad juga termasuk keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Bagaimana beliau bisa begitu sabar untuk terus membina kaum Ad ini untuk bisa kembali kepada Allah, walaupun akhirnya mereka tetap ingkar dan akhirnya diberikan azab. Kembali, memang kita akan ziarah kepada Nabi Nuh alaihissalam, bahwa ini adalah umat Nabi Nuh setelahnya. Setelah ini kan waktu kisah Nabi Nuh ini kan lautan yang ketika Nabi Nuh menciptakan perahu, dan ini di bawah lautan sebetulnya. Kemudian ke bawah itu sejak putranya Syam, kemudian Iram, kemudian Ad, terus semua itu tentu dia hanya menjadikan Nabi dan Rasul saja. Dia hanya menyampaikan risalah Allah. Tetapi hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh di sini berperan sebagai risalahnya Allah, utusan Allah saja. Tetapi walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah sajalah yang memberikan hidayah kepada mereka, apakah dia taat kepada Allah atau tidak. Tetapi hidayah harus dicari. Ya. Kita akan coba menziarahi Nabi Nuh alaihissalam sebagai bapak dari mereka semua. Mari kan kita ziarah ke Nabi Nuh alaihissalam. Ya, baik. Ulul Azmi adalah seorang nabi yang siddatus sabri, dia yang sangat kuat kesabarannya dalam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala.
Setelah mendengar kisah tentang kaum Ad dan kaum Tsamud, aku, sang musafir, jadi teringat dengan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam untuk membimbing umatnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke selatan Jordan, tepatnya ke kota Karak. Di sini terdapat petilasan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Harun di bukit dimakamkannya. Nabi Nuh di bukit juga, di atas tinggi ya. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang mendapat julukan Ulul Azmi. Nabi atau Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menjalankan kenabiannya. Bayangkan saja, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun untuk menyadarkan umatnya agar mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar yang kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Kang, perjalanan kita dari lembah kaum Ad yang ternyata diazab oleh Allah yang merupakan turunan Nabi Nuh, akhirnya kita sampai ke tempat peristirahatan terakhir Nabi Nuh alaihissalam, Kang. Yang menjadi bapak dan kakek mereka. Iya. Perjuangannya kalau tidak salah Nabi Nuh alaihissalam untuk menyadarkan kaum Ad butuh waktu yang cukup lama, Kang. Ya, Kang Taufik, ada doa beliau yang sangat dalam sekali sebagai seorang Nabi dan Rasul. Apa itu, Bang? Beliau berdoa di sana dalam patrah fase menyebarkan agama Allah. Dalam surat Nuh menyampaikan, Qala Nuh, Rabbi la tadar alal kafirina bil ardi dayyar. Ya Allah, jangan biarkan seorang pun dari kaum kafir itu tinggal di muka bumi ini. Begitu dalam sekali ini doa. Entah beliau begitu merasa sangat panjang sekali perjuangan itu. Tetapi beliau ini adalah seorang nabi yang ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Beliau seorang nabi dari ulul azmi. Kenapa ulul azmi? Ulul azmi adalah seorang nabi yang syiddatus sabri, dia yang sangat kuat kesabarannya dalam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Nuh mengomentari dalam ayat surat Nuh itu, waqad adallu katsiran, dan mereka itu dan setelahnya telah banyak menyesatkan manusia. Wala tajidid dhalimina illa dhalala. Ya Allah, jangan engkau tambah kaum kafir itu kecuali tambah kesesatannya. Dalam paparan itu Nabi Nuh sangat jelas kisahkan dalam surat Nuh itu bahwa setelah Sam, kemudian Iram, kemudian Ad dan selanjutnya, sehingga diingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan alam tara kaifa rabbuka bi'ad. Kemudian ada 3 kaum, Ad, Samud dan Firaun. Itu supaya kita menganalisa ada apa dengan kaum itu. Sebagai ibrah bagi kita, ternyata ketakwaanlah yang menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat itu. Amin, Kang. Kalau begitu kita pamit. Assalamualaikum. Kita akan melanjutkan perjalanan. Musafir masih panjang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah kisah mengenai kaum ingkar mestinya dapat menjadi cermin yang dapat diambil hikmahnya. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, karuniakanlah kami kebajikan di dunia dan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka.